balik lagi di channel Property Hunter dalam edisi ngopi yang kelima. Jadi, kalau dulu nih orang cuma taunya rumah tapak atau landed house sebagai tempat tinggal atau hunian, nah maka saat ini pilihan itu bertambah. Karena pasalnya, apartemen kini kian bersaing dengan rumah untuk merebut hati para pencari rumah. So, pertanyaannya lebih baik rumah atau apartemen sih? Kira-kira mana nih yang lebih worth it? Di video kali ini, kami akan mencoba memberikan gambaran seputar plus minus jika memilih hunian antara rumah tapak atau apartemen. Yuk tonton terus videonya sampai habis ya. Pertanyaan rumah atau apartemen sebenarnya bukan tipikal pertanyaan simple yang bisa langsung spontan dijawab nih. Apalagi kalau misalnya rencananya ini berhubungan dengan menetap dalam jangka waktu yang lama. Pastinya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, yang harus didasarkan sesuai preferensi dan kebutuhan setiap masing-masing individu. Oleh karena itu, untuk bisa menjawab pertanyaan kira-kira lebih worth it rumah atau apartemen, penting banget nih untuk bisa menguraikan faktor-faktor tersebut terlebih dahulu secara terperinci. Yang pertama, lokasi. Lokasi ini biasanya menjadi aspek yang paling penting dalam mencari hunian. Biasanya, untuk lokasi yang ada di pusat kota, pastinya harga rumah akan jauh lebih mahal dibanding harga apartemen. Jadi, kalau misalnya kamu punya keseharian yang berada di pusat kota, dan kebetulan kamu punya budget yang cukup dan berlebih nih, maka kamu bisa pilih membeli rumah yang berada di pusat kota. Tapi sebaliknya, kalau budget kamu terbatas tapi tetap mau punya hunian yang ada di pusat kota, mungkin kamu bisa memilih apartemen. Tapi nih, in case kalau misalnya kamu tetap lebih prefer punya rumah tapak, tapi budgetnya terbatas nih. Nah, alternatif lainnya, kamu bisa membeli rumah yang mungkin lokasinya jauh dari pusat kota. Misalnya ada di pinggiran kota, tapi tetap memiliki aksesibilitas yang mudah dari segi transportasi. Contohnya, dekat sama pintu tol atau stasiun kereta. Yang kedua, hak kepemilikan. Saat membeli rumah, kamu nggak hanya sekedar memiliki bangunannya, tapi juga lahannya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sertifikat hak milik atau SHM yang bisa didefinisikan sebagai bukti kepemilikan dengan kekuatan hukum terkuat atas suatu lahan atau tanah tanpa ada batasan waktu tertentu. So, it means dengan adanya sertifikat tersebut, kamu memiliki kuasa penuh terhadap rumah tersebut. Beda dengan rumah, kalau kamu beli apartemen, maka kamu hanya akan mendapatkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau SHM SRS. Nah, sertifikat ini memberi hak kepemilikan atas satu unit apartemen. Satu unit aja ya, tapi tidak meliputi fasilitas lain dalam lingkup keseluruhan gedung. Selain itu, apartemen juga memiliki masa berlaku yaitu 20 tahun. Setelah masa ini habis, penghuni harus melakukan perpanjangan agar bisa tinggal di apartemen tersebut. Yang ketiga, fasilitas. Dari segi fasilitas, biasanya fasilitas di dalam kawasan apartemen lebih lengkap dibandingkan rumah. Apalagi kalau kamu membeli apartemen dengan konsep super blok. Semisal kayak fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, tempat laundry, ATM center, tempat makan, minimarket, bahkan sampai pusat perbelanjaan atau mall juga ada. Jadi, kalau kamu suka hidup yang lebih praktis, apartemen bisa jadi pilihan yang baik. Selain itu, apartemen ini juga biasanya didukung sama sejumlah fasilitas lainnya, kayak gym, kolam renang, taman bermain anak, lapangan olahraga, tempat parkir basement, dan masih banyak lagi. Tapi perlu diingat ya, makin banyak fasilitasnya nih, pastinya biaya bulanannya juga makin besar. Sedangkan untuk rumah tapak, biasanya fasilitas yang disediakan di dalam perumahan itu lebih terbatas dan disesuaikan dengan kelas perumahan dan kebutuhan para penghuninya. Kecuali nih, kamu membeli rumah di dalam kawasan perumahan dengan skala kota mandiri. Jadi kamu tetap bisa menikmati fasilitas yang lebih lengkap. Yang keempat, biaya bulanan yang harus dikeluarkan. Dalam hal biaya bulanan, apartemen tentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan rumah. Berikut adalah biaya-biaya kalau kita memilih tinggal di apartemen. Pertama, iuran pemeliharaan lingkungan atau IPL. IPL atau Service Charge adalah biaya pemeliharaan gedung atau maintenance fee yang merupakan kewajiban secara proporsional yang dibebankan sesuai luas unit yang dimiliki kepada para pemilik atau penghuni rumah susun. Maintenance fee apartemen meliputi biaya kebersihan, keamanan, perawatan gedung, taman, dan lain sebagainya. IPL biasanya ditarik per bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun tergantung hasil rapat pengurus PT
ketiga SRS. Yang kedua, sinking fund. Sinking fund merupakan dana cadangan yang dikumpulkan dari setiap unit untuk biaya perbaikan besar atau benda-benda bersifat vital dan mendesak. Yang ketiga, biaya parkir. Untuk beberapa apartemen premium, biasanya penghuni sudah mendapatkan fasilitas parkir gratis yang diberikan untuk masing-masing pemilik unit apartemen. Dan tentu jumlahnya terbatas, biasanya hanya 1 unit kendaraan mobil atau motor. Dan jika ada lebih dari 1 unit kendaraan, tentunya kamu harus membayar biaya bulanan tambahan per unit kendaraannya dan tarifnya berbeda-beda di setiap apartemen. Tetapi ada juga beberapa apartemen yang tidak memberikan fasilitas parkir gratis untuk penghuninya. Jadi dengan kata lain, kamu harus bayar biaya tambahan bulanan untuk parkir kendaraan kamu. Yang keempat, biaya listrik. Nah, sepengalaman kami tinggal di apartemen nih, tarif dasar listrik di apartemen akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan rumah. Biasanya, tarif listrik apartemen per kWh lebih mahal karena apartemen nggak masuk dalam kategori tarif listrik residensial. Alasannya karena sebagian besar apartemen tuh berada di dalam kawasan bisnis. Karena itu, tarif listriknya masuk dalam tarif bisnis. Tarif per kWh listrik apartemen biasanya 20% hingga 45% lebih mahal, tergantung pada kelas apartemennya. Yang kelima, biaya air. Untuk biaya air, apartemen akan mengikuti perhitungan dari PDAM setempat. Biasanya, biaya air dihitung per meter kubik. Kemudian, berbeda dengan tinggal di rumah, perawatan rumah juga bisa dibilang lebih fleksibel karena kamu bisa mengatur sendiri sekaligus menekan biaya pengeluaran rumah untuk hal-hal yang tidak diperlukan, sehingga bisa jauh lebih hemat. Jika tinggal di rumah, kamu hanya perlu membayar biaya keamanan yang jauh lebih murah daripada apartemen, biaya listrik dengan tarif dasar yang jauh lebih murah daripada apartemen, dan biaya air yang memang udah jadi kebutuhan kamu. Tapi untuk beberapa case perumahan dengan kelas yang premium, nggak menutup kemungkinan adanya tambahan biaya IPL ya. Oh ya, jangan lupa, kalau tinggal di rumah, kamu juga perlu mencadangkan dana sewaktu-waktu kalau ada kerusakan bangunan, kayak genteng bocor, cat memudar, atau bahkan renovasi besar. Yang kelima, keamanan. Faktor keamanan dalam mencari tempat tinggal tentu sangat penting. Apartemen atau rumah tapak punya sistem keamanan yang sama baiknya, sama-sama dilengkapi dengan petugas keamanan dan kamera CCTV. Tapi perbedaannya ada di akses menuju huniannya. Kalau tinggal di apartemen, pastinya lebih aman. Karena untuk dapat mengakses masuk ke unit apartemen dari mulai akses lift sampai akses masuk ke dalam fasilitas, penghuni harus menggunakan kartu akses. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam unit apartemen. Sedangkan di lingkungan rumah tapak, tamu atau pengunjung hanya perlu menunjukkan kartu identitas. Atau di beberapa perumahan lain wajib untuk menitipkan kartu identitas berupa KTP atau SIM, serta pengunjung juga harus menyebutkan keperluannya untuk datang menemui siapa yang dituju. Yang keenam, investasi. Untuk segi investasi, baik apartemen dan rumah tentu berbeda. Pertama, dari segi jika ingin disewakan. Untuk harga sewa rumah mungkin hanya bisa sekitar 2-5% dari harga beli rumah tersebut. Berbeda dengan apartemen yang bisa mencapai lebih dari 10% tergantung dari lokasinya. Tapi perlu di-note juga ya, kalau apartemen kamu nggak berhasil tersewa, kamu juga harus siap untuk menanggung biaya-biaya wajib yang udah aku info sebelumnya, kayak IPL dan sinking fund yang mungkin tuh biayanya juga nggak kecil. Kedua, kalau untuk capital gain, bila ingin dijual kembali nih, biasanya harga rumah bisa meningkat sampai 2 kali lipat dalam kurun waktu 5-7 tahun. Apalagi kalau rumah yang berada di kawasan Sunrise Property, nggak jarang harga rumah tuh bisa meningkat berkali-kali lipat. Sedangkan untuk capital gain di apartemen itu tuh cenderung lebih kecil karena pilihan unit yang ditawarkan lebih banyak. Bahkan nggak jarang juga unit-unit dari developer yang belum terjual dibanderol dengan harga yang miring dan promo yang lebih menarik. Yang ketujuh, keleluasan dan kebebasan untuk tinggal. Jika kamu adalah orang yang memperhatikan hal detail, membutuhkan permintaan khusus, atau punya kebiasaan dan hobi yang unik, rumah bisa jadi pilihan yang ideal. Keleluasan dan kebebasan yang ditawarkan dalam memiliki rumah tidak dimiliki oleh orang-orang yang membeli apartemen, mulai dari mendesain dan membangun rumah sendiri hingga mengisi interiornya. Tapi hal ini nggak berlaku untuk beberapa perumahan dengan sistem klaster yang biasanya tidak diperbolehkan
mengubah bentuk fasad rumahnya. Sedangkan untuk pemilik apartemen hanya bisa mendekorasi interior dan tidak punya keleluasaan untuk mendekorasi fasad bangunan. Nah, itu dia seputar informasi rumah dan apartemen. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa kasih insight juga nih buat kamu yang lagi cari hunian. Kira-kira kalau kamu tim rumah atau tim apartemen? Boleh yuk kita diskusi, bantu sharing-sharing yang udah punya pengalaman sebelumnya, dan boleh juga nih request topik selanjutnya di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Property Hunter ya. Aku Monica Tineke pamit, sampai jumpa di video edisi ngopi selanjutnya. Bye-bye!